Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan membuat terobosan dalam merangkul generasi muda. Belum lama ini Anies melakukan live di TikTok. Mantan Rektor Universitas Paramadina itu kini diketahui tengah aktif melakukan live di TikTok untuk berkampanye di media sosial. Alasannya karena menurut Anies, kampanye dengan cara tersebut dinilai lebih efektif untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Phil Sukri MSI, menilai bahwa cara yang dilakukan oleh Capres Anies Baswedan dalam berkampanye sudah tepat dan efektif. Karena menggunakan media sosial seperti TikTok yang memang menjadi tren di masa sekarang ini. Hal tersebut dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Sejalan dengan kebutuhan para capres yakni mengakses masyarakat seluas-luasnya. Dalam mengikuti kontestasi, dua hal yang diperlukan para capres adalah popularitas dan elektabilitas. Profesor Sukri menyebutkan bahwa elektabilitas akan diperoleh dengan adanya popularitas, karena pemilih dalam pemilu hanya akan memilih calon yang dikenalnya. Perlu kita ingat bahwa dalam konteks seorang kandidat dalam kontestasi itu ada dua hal yang mereka butuhkan. Satu, popularitas, yang satu tentu elektabilitas. Nah, elektabilitas itu hanya bisa didapatkan jika ada popularitas. Karena tidak mungkin orang memilih yang tidak dikenal, kan? Sehingga kemudian kalau orang tenar, meskipun kemudian tenar belum tentu juga dipilih, ya. Tapi paling tidak orang hanya akan memilih orang yang dikenal. Nah, kalau kemudian ada orang tenar, para kandidat misalnya cukup tenar misalnya, maka kemudian ada potensi untuk dia bisa dipilih. Nah, tinggal kemudian nanti bagaimana dia meng-create ketenaran itu menjadi sesuatu yang akan nanti dibawa, ditransfer dari ketenaran menjadi elektabilitas. Nah, itulah kenapa kemudian tadi saya katakan bahwa media TikTok misalnya itu bisa menjadi sebuah sarana untuk membuat dia tenar. Nanti tinggal bagaimana kontennya akan menarik perhatian orang untuk orang dikenal, kemudian apakah dia akan membawa dia ke bilik suara untuk kemudian dipilih. Jadi pasti akan sangat berkait itu. Ya tentu masing-masing orang punya perspektifnya, tapi paling tidak sekali lagi kebutuhan dari para capres ini kan adalah mengakses masyarakat, ya, entah secara langsung atau tidak langsung, karena dengan begitu mereka dikenal. Nah, kita bicara tadi tenar, ya, dikenal. Nah, hanya itu yang bisa kemudian ditransfer menjadi elektabilitas. Jadi kemudian kalau kemudian ketenaran itu menjadi sebuah taktik, ya lewat TikTok yang ada sebuah taktik bisa juga, tapi kan targetnya jelas adalah untuk mengakses masyarakat dan masyarakat kenal. Dengan harapan bahwa pesan yang akan disampaikan atau apa hal-hal yang mereka sampaikan selama ini, visi misinya misalnya, itu bisa diterima. Ya, itu yang ada. Karena kalau misalnya tidak ada kontak, tidak pernah berinteraksi, itu sulit untuk dipilih. Nah, kalau kita bicara apakah itu hanya taktik saja atau itu sesuatu yang memang akan membawa keberuntungan misalnya membawa nilai positif bagi mereka, saya kira itu bisa menjadi sebuah taktik tentu, tapi taktik itu kan di politik tidak mungkin tidak ada yang diharapkan dari situ. Karena kan di politik ada no freelance begitu ya, tidak ada makan siang gratis, tidak ada sesuatu yang dilakukan tanpa niat tertentu, tidak ada kepentingan tertentu. Maka dengan bertiktok barangkali para kandidat mungkin seolah-olah hanya mungkin santai saja, hanya untuk mengekspresikan sesuatu suasana yang santai, mungkin mencoba untuk kemudian menunjukkan jiwa seperti anak pemuda misalnya yang kemudian bisa mengakses mereka. Tapi prinsip dasarnya sebenarnya adalah untuk menarik perhatian. Karena dengan begitu TikTok kan tidak hanya sekedar ada kegiatan, tapi kan konten. Nah, konten ini kan bisa membawa daya tarik. Nah, orang memilih karena salah satunya adalah karena daya tarik. Orang tidak selalu memilih karena aspek rasional, itu mesti kita catat. Tidak selalu bahwa karena dia punya ini dan seterusnya. Bisa jadi orang memilih karena kontennya menarik, cara dia menyampaikan menarik, perilaku dia di konten itu menarik. Itu juga bisa membawa keterpilihan, saya kira. Kalau saya untuk dalam kaitan terkait dengan sosialisasi dan kampanye, dia positif. Ya, dia positif karena itu tadi dua hal, bisa mengakses masyarakat, ya, terutama kalangan muda saya kira, kemudian bisa menyampaikan sosialisasi dan itu tadi bisa membawa ketenaran karena orang mengenal, ya. Negatifnya saya kira barangkali mungkin kalau ada konten yang tidak sesuai, bisa jadi ada konten yang tidak sesuai kemudian jadi kontraproduktif. Orang misalnya berharap sesuatu yang menarik ternyata tidak menarik, itu mungkin orang akan bilang itu kayaknya tidak pantas. Saya kira potensi negatifnya ada di situ, tapi kalau sebagai sebuah ruang akses saya kira itu positif. Namun di luar dari dampak positif yang didapat dengan berkampanye melalui media sosial, dalam hal ini live TikTok, bukan tidak mungkin dampak negatif dari hal tersebut tidak potensial memburu para kandidat. Menurut Profesor Sukri, hal ini dapat menjadi kontraproduktif ketika konten yang disajikan tidak sesuai dengan keinginan masyarakat yang berdampak pada penilaian kelayakan kandidat untuk dipilih.
Rahmatia Taslia Ramadhani, Unhas TV.